Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi. Tetap semangat, tetap sehat. Kita lanjut ke pembelajaran 3, masih tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini ada gambar permainan tradisional ya. Kalau zaman dulu banyak sekali nih permainan tradisional. Sebelum adanya gadget seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya, itu permainan tradisional ini menjadi suatu permainan yang menarik bagi anak-anak zaman dahulu, dan mudah-mudahan zaman sekarang juga masih ya, di pelosok-pelosok pedesaan. Permainan seperti bentengan, gobak sodor, kemudian ada petak umpet, permainan lompat karet, dan lain sebagainya cukup banyak dimainkan oleh anak-anak pada masa itu. Nah, sekarang juga tidak ada salahnya kita juga mengenal, dan anak-anak juga masih bisa memainkannya di saat sekarang. Nah, contoh permainan yang sekarang masih ya, permainan engklek. Nah, tahu ya permainan engklek? Kita menggambar di tanah atau di lantai, gambar petak-petaknya, kemudian ada potongan genting sebagai gaconnya. Kalau zaman dulu disebutnya gacon atau alat permainannya ya. Itu nanti dilempar dan kita melangkah dengan cara lompat ya, satu kaki, ada yang dua kaki untuk menyelesaikan permainan. Nah, ini cukup menarik karena ini juga membuat kita sehat, lebih bergerak ya. Kalau kita hanya bermain laptop, HP setiap hari itu kurang bergerak. Tapi kalau kita bermain engklek itu ada nilai plusnya, yaitu berolahraga dan berinteraksi dengan teman-teman. Kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks, menjelaskan aturan bermain bentengan dan gerobak sodor, lalu melakukan percobaan perambatan bunyi. Nah, di dalam buku ada teks berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik, Pak Yoga buka dulu ya bukunya. Nah, ini bukunya. Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, kita perhatikan paragraf pertama, yang mana gagasan pokoknya, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Lalu gagasan pendukungnya dijelaskan ketika musim hujan hampir tiba, maka warga desa berdiskusi untuk kerja bakti, berencana membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf kedua, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Nah, berarti paragraf kedua ini gagasan pokoknya masih di kalimat pertama ya.
pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Jadi menjelaskan bahwa warga itu sedang bersemangat membersihkan selokan. Lalu dijelaskan apa yang dilakukan warga untuk membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin mengambil sampah yang ada dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah meletakkan di gerobak sampah. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Silakan nanti anak-anak cari lagi untuk yang ketiga. Jadi harus cermat ya, dibaca dulu kalimatnya, lalu dicari mana yang menjadi inti pembicaraan atau gagasan pokoknya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Ini adalah aturan dalam permainan bentengan. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 6 sampai 7 orang. Lalu ada 2 pohon atau tiang sebagai benteng. Sebenarnya tidak pakai pohon juga bisa. Bentengnya bisa berupa batu atau benda tertentu yang diletakkan di tanah ya sebagai penanda benteng. Kemudian ketiga, para pemain berusaha untuk merebut benteng dengan cara menyentuhnya. Jadi kalau bisa menyentuh benteng dengan kaki atau tangan berarti menang. Tapi kalau untuk bisa menyentuh bentengnya tentu harus berhadapan dengan lawan ya. Karena bentengnya juga dijaga. Kalau tertangkap maka akan ditawan. Semakin banyak yang ditawan maka pertahanan semakin lemah, maka benteng akan mudah direbut. Maka pemenang adalah kelompok yang berhasil merebut benteng musuh. Ya, ini zaman Pak Yoga dulu pernah bermain ini. Ya, tahun 90-an. Anak-anak sekolah sering bermain ini benteng-bentengan. Lalu ada permainan gobak sodor. Nah, kalau permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok, masing-masing kelompok 3 sampai 5 orang. Dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi. Semua anggota kelompok harus menyeberang dan kembali lagi tanpa tersentuh musuh. Jadi menyeberang lalu kembali lagi, tidak boleh kena. Itu ya untuk bentengan dan gobak sodor. Tentunya masih banyak permainan tradisional yang lain. Ada permainan karet, ada permainan petak umpet, ya banyak sekali itu namanya dan istilahnya. Nah, kita akan mencoba percobaan perambatan bunyi, yaitu membuat telepon sederhana. Silakan anak-anak siapkan 2 buah gelas plastik bekas air minum, lalu benang kasur 3 meter, peniti, lidi, gunting atau cutter. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Selain 2 buah gelas plastik, bisa juga menggunakan kaleng bekas ya, kaleng bekas susu untuk sebagai alat teleponnya. Caranya, dibersihkan dulu tutup gelas plastik atau kalengnya dengan gunting atau cutter. Buat lubang di bagian bawah gelas dengan peniti dan lidi, ya dilubangi tengahnya ya. Lalu masukkan benang kasur ke dalam lubang tersebut. Ya, atau benang wol. Kemudian hubungkan benang kasur dengan gelas yang lain. Lalu coba direntangkan ya, ditarik berbicara dalam gelas tersebut. Nanti bisa terdengar di kaleng satunya atau gelas satunya. Ini seperti telepon-teleponan. Jadi ini terjadi perambatan bunyi ya. Dari ujung satu ke ujung lainnya. Jadi bunyi itu merambat melalui benang kasur tadi. Terjadi perambatan bunyi sehingga bunyinya bisa didengar. Selain pada benang di telepon buatan, bunyi juga merambat di benda lain. Misalkan bunyi merambat di batu yang diketuk di udara. Ya, jadi merambat melalui udara.
Bunyi merambat di batu yang diketuk di air. Nah, diketuk dalam air juga bisa merambat bunyinya, terdengar. Jadi itu tentang bunyi. Kalau anak-anak nyoba berenang dalam air juga ya, nyelam, kita berteriak, itu yang di dalam air juga bisa mendengar suara kita walaupun tidak jelas. Karena air juga bisa menjadi tempat merambatnya bunyi. Namun tidak sebaik di udara. Kalau di udara itu lebih bagus ya suaranya, bunyinya merambat dengan cepat. Di benda padat juga bisa jika anak coba menempelkan telinga di rel kereta ya. Kalau dari jauh itu ada kereta mau lewat itu terdengar, tapi hati-hati ya kalau keretanya, pastikan keretanya masih jauh. Itu terdengar dari relnya itu. Atau ketika kita menempelkan telinga di meja, lalu diketuk mejanya, itu akan terdengar karena ada perambatan bunyi yang merambat melalui zat padat di meja tersebut. Jadi bunyi itu dapat merambat. Itu pembelajaran 3. Jadi kita udah belajar tentang aturan permainan bentengan, gobak sodor ya, permainan tradisional. Apa saja aturannya? Kemudian mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung, lalu anak-anak melakukan percobaan perambatan bunyi ya. Nanti dicoba itu perambatan bunyinya, Pak Guru akan cek, lihat hasil percobaannya dibuat ya. Nanti Pak Yoga minta filenya berupa video atau foto anak-anak membuat percobaan perambatan bunyi. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan setelah kegiatan daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.